Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film, channel yang membahas alur cerita film di Indonesia. Dan di video kali ini, gua akan membahas film lanjutan dari film Sebelum Iblis Menjemput. Bagi kalian yang belum nonton di bagian pertamanya, bisa tonton dulu di link yang udah gua cantumin di deskripsi. Oke, film ini melanjutkan kisah Alfi dan Nara yang telah selamat dari iblis pesugihan yang pernah dilakukan ayah mereka berdua. Namun ternyata iblis itu belum melepaskan Alfi sepenuhnya dan terus mengejar Alfi hingga sekarang. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan wanita yang bernama Gadis yang tinggal sendirian di apartemennya. Dikagetkan dengan kedatangan teman lamanya yang bernama Dewi. Tujuan Dewi datang ke tempat Gadis karena dikabarkan Gadis mengalami stres yang berat. Gue gak bisa nolong lo kalau lo kayak gini. Namun Gadis mengatakan jika dia sebenarnya diserang oleh sesuatu, dan Gadis pun menunjukkan luka-luka yang ada di tubuhnya kepada Dewi. Lo bilang dia nyerang lo, Dis. Lalu ketika Dewi memeluk Gadis untuk menenangkannya, Gadis mengatakan jika dia sebenarnya ada di sini sedang memperhatikan mereka berdua sambil menunjuk ke arah luar. Dia lagi ngeliat ke arah kamu, Dewi. Namun ketika Dewi lihat, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Karena Dewi khawatir dengan Gadis, Dewi pun memutuskan untuk menginap di apartemen Gadis. Malam ini gue nginep ya, Dis. Ketika Dewi ingin tidur, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari temannya yang juga menanyakan kabar Gadis. Temannya di telepon mengatakan bahwa Gadis sepertinya harus dibawa ke psikiater. Namun Dewi mengatakan jika Gadis mengaku dia disiksa oleh orang yang bernama Ayub. Tapi temannya yang ditelepon mengatakan bukannya sudah 15 tahun sejak kejadian itu. Namun tiba-tiba telepon terputus dikarenakan sebuah sinyal yang aneh. Setelah itu Dewi memperhatikan meja Gadis yang di sana terdapat banyak sekali informasi mengenai keluarga Lesmana yang dikabarkan meninggal secara misterius. Dan Dewi juga melihat foto kenangan milik Gadis dan tiba-tiba saja Dewi seperti melihat sesuatu di belakangnya. Dan ketika Gadis keluar kamarnya, dia melihat Dewi yang sudah pulang ke rahmatullah dengan kondisi yang sangat tidak wajar. Dan film pun dimulai. Di awal film, Alfi dan Nara kini tinggal bersama di salah satu rumah susun di Jakarta. Namun tiba-tiba luka di tangan Alfi kembali muncul, sedangkan di film pertamanya seharusnya luka itu sudah menghilang. Ketika Alfi sedang mencoba untuk tidur, tiba-tiba saja Alfi kembali didatangi sosok perempuan yang menyeramkan yang ada di film pertamanya. Alfi kaget karena dia berpikir bahwa semuanya seharusnya sudah baik-baik saja sekarang. Pagi harinya, Alfi yang bangun dari tidurnya tiba-tiba saja melihat seseorang di kamarnya. Dengan cepat Alfi mengambil pemukul baseball dan memukul orang itu. Dan ternyata orang itu tidak sendirian. Dan ketika Alfi melihat keadaan Nara, ternyata sudah ada dua orang di kamar Nara. Salah satu orang itu mengatakan kepada Alfi sebenarnya dia tidak ada maksud jahat kepada Alfi maupun Nara. Namun tiba-tiba Alfi diserang stun gun yang membuat Alfi pingsan. Lalu Alfi dan Nara pun dibawa oleh orang-orang itu menggunakan sebuah mobil menuju ke rumah yang terlihat sudah sangat tua dan tidak terurus. Ternyata di rumah tua itu sudah ada dua orang yang menunggu mereka. Dan di antara salah satu orang itu ternyata ada Gadis yang di awal film. Kalian udah gila ya? Ketika Alfi bangun, dia menanyakan keadaan Nara dan bertanya sebenarnya apa mau kalian dari kami. Kenapa kalian bawa kita ke sini? Lalu mereka pun memperkenalkan diri mereka. Yang pertama wanita yang berambut pendek yang bernama Jenar, dan laki-laki bernama Budi dan Leo. Jenar mengatakan tempat ini dulu adalah panti yang sangat ramah bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Namun tiba-tiba semua itu berubah ketika istri pemilik tempat ini meninggal. Dan kondisi setelahnya tempat ini menjadi layaknya sebuah neraka bagi anak-anak. Dan anak-anak itu adalah mereka. Dan ketika Alfi melihat koran yang diberikan oleh Jenar sebelumnya, Alfi melihat koran yang mengabarkan bahwa pengasuh panti itu telah meninggal kebakar. Namun anak-anak semuanya selamat karena tidur di kamar atas. Namun Alfi tahu bahwa jadi merekalah yang telah membunuh pengasuh itu. Dan pengasuh itu bernama Ayub.
Ya, nama di awal film yang dikatakan oleh Dewi yang katanya masih menyiksa gadis sebenarnya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Alfi disuruh mengganti bajunya agar bisa bertemu dengan anak-anak yang lain. Namun ketika Alfi keluar kamar itu, Alfi melihat boneka di dekat tangga yang mengarah ke kamar atas. Ketika Alfi masuk, tiba-tiba saja setelah melihat itu, Alfi pun langsung berlari ke luar kamar itu. Alfi pun bertemu dengan mereka semua dan dipersilakan untuk duduk. Mereka dikenalkan oleh anak-anak lainnya yang bernama Gadis, Martha, dan Kristi. Jenar mengatakan bahwa pengasuh mereka dulu yang bernama Ayub telah kembali dari kematian. Balik lagi untuk balas dendam. Namun Alfi tidak percaya dengan hal seperti itu. Jenar mengatakan Gadis telah mengalaminya. Namun awalnya mereka semua memang tidak percaya sebelum akhirnya Dewi yang menjadi korban. Sampai dia bunuh Dewi. Lalu Gadis memberikan sebuah buku hitam yang di dalamnya terdapat gambar-gambar yang aneh, yang membuat Alfi langsung muntah-muntah karena mengingat kejadian masa lalu. Alfi bertanya dari mana mereka bisa mendapatkan buku itu. Dari mana asal buku itu? Budi mengatakan dia pernah melihat perempuan yang memberikan buku itu kepada Ayub 15 tahun yang lalu. Kasih kitab itu, Kak. Dan ternyata itu adalah dukun pesugihan yang pernah dilakukan oleh ayahnya Alfi di film pertamanya. Budi mengatakan sebenarnya Martha sudah menyelidiki tentang buku itu. Dan dia percaya jika kematian Dewi di awal film adalah awal dari sesuatu ketika mereka menghabisi Ayub. Dan Budi mengatakan jika sesuatu itu adalah kutukan. Kutukan. Kematian Dewi itu adalah awal. Alfi pun diajak mereka ke dapur tempat di mana terdapat ruangan bawah tanah, di mana tidak ada di antara mereka yang pernah masuk ke dalamnya ketika mereka masih kecil. Namun kali ini mereka memutuskan untuk masuk ke dalamnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika mereka semua ingin masuk, tapi tiba-tiba Kristi menolaknya karena dia takut ke bawah sana. Dan akhirnya Kristi ditugaskan untuk menjaga Nara. Nara sama lo ya? Dan ketika mereka semua masuk, terdapat garis polisi tempat di mana Ayub meninggal 15 tahun yang lalu. Alfi yang masuk ke ruangan itu tiba-tiba menghembuskan nafas yang begitu panjang seolah-olah merasakan sesuatu. Martha yang melihat Alfi melakukan itu langsung mengatakan jika memang benar bahwa Alfi lah orang yang selama ini kami cari. Kamu emang orang yang kita cari. Lalu Martha menjelaskan kepada mereka semua jika mereka semua harus mulai ritual ini dari tempat di mana posisi Ayub meninggal. Martha juga menambahkan jika iblis itu bernama Molok. Dia bernama Molok. Jenar juga mengatakan jika kami merasa bahwa Pak Ayub ingin mengorbankan kami untuk iblis itu, tapi untungnya itu bisa digagalkan mereka. Gadis juga mengatakan kepada Alfi jika Alfi adalah orang yang pas untuk melakukan ritual ini karena Alfi sudah melalui kejadian-kejadian mistis yang bahkan sekarang Alfi bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Martha menjelaskan kepada Alfi bahwa Alfi sebenarnya sudah dikutuk sama seperti mereka semua. Namun dengan ritual ini kita bisa memutuskan kutukan itu. Dan orang yang bisa memutuskan kutukan itu adalah Alfi. Karena itulah mereka semua ingin Alfi melakukan ritual itu. Mendengar itu semua, Alfi sedikit bingung karena dia disuruh untuk membaca tulisan yang ada di buku hitam itu. Sedangkan Alfi tidak mengerti tulisan yang ada di buku hitam itu sama sekali. Gue gak ngerti. Namun Martha malah memberikan sebuah pisau kepada Alfi, di mana di buku itu terdapat bekas bercak darah juga. Lalu Alfi pun melakukan ritual itu dengan menempelkan darahnya pada buku hitam itu. Setelah itu, tubuh Alfi merasakan ada yang aneh dan Alfi berteriak seperti bukan sosok Alfi. Bahkan Alfi juga melihat kejadian di mana ketika Ayub dijebak oleh mereka semua pada 15 tahun yang lalu. Bahkan Alfi pun bisa membaca tulisan yang ada di buku hitam itu. Namun anehnya suaranya bukanlah suara Alfi sebenarnya. Dan tiba-tiba Alfi pun pingsan. Saat Alfi masih pingsan, tiba-tiba saja suasana menjadi sangat dingin. Pada scene yang lain, di mana Kristi dan Nara yang sedang menunggu mereka di ruangan tengah tiba-tiba saja mendengar suara dari walkie-talkie-nya. Kristi pun mencoba menghubungi mereka untuk menanyakan keadaan bagaimana mereka di dalam sana. Halo Bud. Namun Leo yang mendengar itu bingung karena suara itu bukanlah Kristi, melainkan suara dari Ayub yang mengatakan jika Kristi sudah menjadi miliknya. Leo yang mendengar itu dan langsung refleks melempar walkie-talkie-nya.
Dan selanjutnya, semua barang-barang di ruangan itu tiba-tiba saja bergerak dengan sendirinya yang seolah-olah ingin menyerang mereka semua di sana. Dan parahnya lagi, mata gergaji besi yang tajam tiba-tiba saja berputar dan mengarah kepada mereka semua. Untungnya mereka semua bisa menghindarinya dan keadaan pun menjadi hening dan tenang. Namun tiba-tiba Alfie ketakutan dan mengatakan ada sesuatu di atas Jenar berdiri, tapi mereka semua tidak bisa melihatnya. Dan tiba-tiba saja Jenar dicekik oleh sesuatu dan ternyata itu adalah sosok dari Ayub. Ayub pun langsung melepaskan Jenar, namun Ayub langsung membenturkan kepala Jenar yang membuat Jenar meninggal. Pada scene berikutnya, Kristi yang khawatir dengan mereka langsung mencoba cek ruangan bawah tanah itu sambil membawa pisau dapur yang ada di meja. Namun ketika Kristi membuka pintu bawah tanah itu, Alfie langsung mengatakan untuk menutup pintunya. Namun itu semua sudah terlambat. Tutup pintunya! Karena Ayub langsung menerobos keluar dari ruangan bawah tanah itu dan langsung merasuki tubuh Kristi dan menutup pintu ruangan bawah tanah yang membuat mereka semua terjebak di dalam sana. Lalu sosok yang ada di tubuh Kristi pun langsung mengejar Nara. Nara langsung berlari ke kamarnya dan bersembunyi di atas lemari. Ketika makhluk itu mencari di dalam lemari, Nara dengan cerdiknya langsung mendorong lemari itu yang membuat makhluk itu tertimpa lemari yang sangat besar. Namun di tempat Alfie berada, Alfie langsung menerobos pintu bawah tanah itu sambil membawa sebatang pipa besi yang sangat besar. Ketika Alfie melihat Nara, Alfie pun langsung mencari makhluk itu yang ternyata makhluk itu terjepit lemari yang membuatnya tidak bisa keluar. Dengan cepat, Alfie langsung menyerang makhluk itu dengan pipa besinya. Dan ketika makhluk itu berhenti bergerak, Alfie kaget makhluk itu ternyata sudah keluar dari tubuh Kristi. Namun nyawa Kristi tidak bisa selamat. Mereka pun menaruh tubuh Kristi di dalam lemari pendingin. Setelahnya, Alfie langsung datang ke ruangan tengah di mana Martha berada. Alfie yang datang langsung marah kepada Martha karena Alfie merasa jika Martha berbohong soal mantra itu bisa menghapus sebuah kutukan dari Ayub. Namun nyatanya malah sebaliknya. Tolong bohong! Karena Alfie sudah tidak percaya lagi dengan mereka semua, dia pun memutuskan untuk pergi sekarang. Alfie meminta Budi untuk mengantarkannya ke stasiun terdekat. Gue antar ke stasiun. Namun tiba-tiba mobil itu tidak bisa dihidupkan. Budi kaget karena bagaimana bisa kabel mobil itu putus yang tadinya baik-baik saja. Lalu Budi pun langsung memberitahu keadaan itu kepada teman-temannya. Biasanya nggak gini kok. Sementara Budi yang masih bicara dengan Leo dan gadis, Alfie tiba-tiba saja melihat penampakan kembali ketika Alfie di dalam mobil. Dan tiba-tiba saja sosok itu sudah ada di kaca tempat Alfie duduk yang membuat Alfie pun kaget dan pingsan. Lalu diperlihatkan Alfie tiba-tiba saja keluar dari kamar dan langsung mencari keberadaan Nara. Tapi bukannya Nara yang ditemukan oleh Alfie, melainkan Alfie malah bertemu sosok ibu tirinya dulu yang sudah kesurupan. Bahkan Alfie juga melihat ayahnya yang telah meninggal. Ayahnya mengatakan kepada Alfie bahwa dia sudah berusaha untuk menghapus kutukan itu dengan cara menyingkirkan si dukun. Namun ternyata sosok iblis itu tidak mau melepaskan Alfie, dan sekarang iblis itu akan kembali untuk mengincar Alfie. Karena Alfie yang tidak percaya dengan ayahnya, dia pun memutuskan untuk lari dari sana. Tapi di belakang Alfie, ternyata sosok Ayub itu sudah menghadang Alfie dan langsung memegang tangan Alfie yang membuat tangan Alfie terbakar. Dan ternyata itu adalah mimpi dari Alfie yang tengah pingsan ketika Alfie di dalam mobil sebelumnya. Alfie yang bangun pun merasakan kesakitan pada tangan kanannya. Dan ternyata tangan Alfie sudah terkena luka bakar persis seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Alfie juga mengatakan kepada Budi sosok Ayub itu tidak akan pernah melepaskan kalian. Namun anehnya, kenapa harus sekarang dan harus menunggu 15 tahun? Tapi kenapa baru sekarang? Lalu untuk mencari jawabannya, Alfie meminta untuk melihat buku hitam itu kembali. Budi pun langsung menghubungi Leo dan semuanya untuk berkumpul di tempat Alfie berada. Gue harus lihat kitab hitam itu sekarang. Namun hanya Martha dan Leo saja yang datang ke kamar Alfie. Karena gadis yang tidak ada, Budi meminta Leo untuk mencari gadis. Karena menurut Budi, untuk sekarang kita harus terus bersama biar lebih aman. Ketika Alfie melihat buku hitam itu, Alfie merasa heran karena sudah ada yang mencoba ritual seperti yang dilakukan Alfie sebelumnya. Dan Alfie pun langsung mengingat gadis, di mana di jari gadis juga terdapat balutan Hansaplast. Alfie menduga jika gadis pernah melakukan ritual itu sebelumnya. Dan lebih kagetnya lagi ketika Alfie melihat foto mereka ketika mereka masih kecil.
Alfie merasa ada yang aneh pada diri gadis dan menduga jika gadis menderita kelainan mental. Sindrom Stockholm. Di tempat yang lain, ketika Leo mencari gadis di dapur, Leo kaget karena ada tulisan-tulisan aneh di lantai. Dan tiba-tiba, ternyata gadis sudah ada di belakang Leo. Aneh. Lalu gadis pun langsung mengunci Leo di dalam dapur itu. Dan sikap gadis tiba-tiba saja menjadi berubah dan terlihat sangat aneh. Setelah Leo dikunci di dapur, Leo melihat dirinya yang masih kecil di ruangan itu, yang mengatakan bahwa Leo akan meninggal. Namun sosok itu langsung menghilang. Ketika Leo mencoba menghubungi Budi, Leo tidak sadar bahwa ada sesuatu di belakangnya. Dan ternyata mayat Christy yang ada di dalam lemari pendingin tiba-tiba saja bangkit dan menyerang Leo, serta membawa Leo ke dalam ruangan bawah tanah itu. Di tempat Alfie dan lainnya berada, Alfie mulai sadar bahwa mantra yang dibaca oleh Alfie ketika dia berada di ruangan bawah tanah itu sebelumnya sebenarnya bukan untuk melepaskan kutukan. Namun Alfie mengira mantra itu untuk membangkitkan Ayub kembali. Tapi Martha hanya diam saja mendengar kata-kata dari Alfie itu. Mantra itu untuk membangkitkan Ayub. Setelah itu Alfie memutuskan untuk keluar dari kamar itu. Namun tiba-tiba pintu kamar itu dikunci oleh seseorang yang kita tahu gadislah yang mengunci mereka dari luar. Budi pun langsung mencoba menghubungi Leo yang juga berada di luar. Namun bukan suara Leo yang didengar oleh Budi, melainkan Budi mendengar suara dari Ayub yang mengatakan bahwa Leo sudah bersamanya dan kalianlah yang berikutnya. Alfie yang mendengar itu langsung minta bantuan Budi untuk mendobrak pintu kamar itu secara paksa. Di lain tempat, ternyata gadis sedang melakukan ritual untuk menjadi hamba seorang iblis, sama seperti yang dilakukan oleh Ayub ketika Ayub masih hidup. Di tempat Alfie berada, akhirnya mereka bisa membuka pintu kamar itu. Mereka pun melihat gadis yang sifatnya sudah berubah seperti bukan gadis yang selama ini mereka kenal. Bahkan gadis menceritakan bahwa sebenarnya yang membuat Dewi meninggal karena ulahnya sendiri. Ketika Dewi menginap di tempat gadis, sebenarnya gadis sudah melakukan ritual untuk membangkitkan Ayub. Namun kebangkitan itu hanya sementara. Setelah mencoba membaca mantra. Karena untuk melakukan ritual itu dibutuhkan seseorang yang sudah memiliki ikatan yang lebih kuat, dan orang itu adalah Alfie. Mendengar itu semua, Budi langsung mencoba membakar buku hitam itu. Namun tiba-tiba gadis bisa menghentikan tindakan Budi dan gadis tiba-tiba seperti memiliki kekuatan super. Namun ketika gadis menyerang Alfie, kekuatan gadis ternyata tidak berpengaruh terhadap Alfie. Melihat itu, Alfie langsung menghajar gadis. Namun gadis tidak kehilangan akal, gadis langsung melemparkan buku ke arah Alfie. Setelah itu, gadis langsung mengincar Nara karena sebenarnya Nara juga diincar oleh Ayub untuk dijadikan persembahan kepada iblis. Namun Martha dengan cepat menghadang gadis menggunakan sebuah pisau, tapi karena gadis yang sudah memiliki kekuatan yang aneh, dengan mudahnya serangan Martha dihentikan dan pisau itu malah menyerang Martha. Alfie pun langsung mencoba menyelamatkan Martha, namun gadis malah melemparkan sebuah lampu semprong yang membuat kamar itu dikelilingi oleh api. Di detik-detik terakhir, Martha mengatakan untuk menghentikan gadis, dia harus menggunakan kitab itu juga dan cari simbol yang bisa menghentikan gadis. Gadis yang menemukan Nara sedang bersembunyi. Nara dengan cepat menyerang gadis dengan sebuah stun gun. Namun ternyata stun gun itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap gadis. Sorry kak. Di tempat Alfie berada, Alfie menemukan simbol yang menurut Alfie bisa menghentikan gadis. Lalu tiba-tiba Alfie juga memiliki kekuatan seperti gadis miliki yang dapat menggerakkan sebuah benda. Dan tangan Alfie pun tiba-tiba terbalut oleh api. Setelah Alfie keluar kamar itu, dia mengajak Budi untuk keluar dari rumah itu sekarang. Alfie meminta Budi percaya padanya dan meminta Budi untuk menyiapkan sebuah mobil sementara Alfie akan mencari Nara yang masih bersama dengan gadis. Setelah Alfie masuk ke rumah itu, tiba-tiba saja Alfie melihat ayahnya serta ibu tirinya yang sedang menonton TV yang di dalamnya terdapat gambar Nara yang sedang meminta tolong kepada Alfie. Alfie pun langsung pergi untuk mencari keberadaan Nara. Namun ketika Alfie buka kamar satu persatu, dia melihat banyak sekali penampakan. Seperti Alfie yang melihat Leo yang kulitnya sudah terkoyak, dan penampakan dua hantu perempuan yang mencoba untuk menyerang Alfie. Namun Alfie langsung menyerang hantu itu dengan tangan kanan Alfie yang bisa mengeluarkan sebuah api yang membuat hantu itu pun pergi. Alfie pun akhirnya menemukan Nara di kamar tempat Martha meninggal. Namun tiba-tiba
jasad Martha kembali bangkit dan jasad Martha langsung berubah menjadi sosok Ayub yang langsung mengejar Alfie dan Nara. Alfie menyuruh Nara untuk pergi duluan, sementara dia akan berhadapan dengan sosok Ayub itu. Dan ternyata sosok Ayub itu kembali berubah menjadi gadis dan langsung menyerang Alfie. Ternyata gadis memutuskan untuk menjadikan Alfie sebagai persembahan kepada sang iblis. Untungnya Alfie masih menyimpan pisau milik Martha sebelumnya dan langsung menyerang gadis. Persembahan yang sempurna. Namun ternyata gadis bisa bangkit kembali dan sosok Ayub itu juga mengatakan jika sekarang dia bisa merasuki siapapun. Merasuki siapa saja. Alfie pun langsung menyerang gadis, namun gadis bisa langsung membalas perbuatan Alfie. Tapi Alfie pun langsung membaca mantra di mana Alfie mengendalikan mata gergaji besi dan langsung menyerang gadis. Namun gadis bisa kembali bangkit. Untungnya Alfie bisa keluar dari rumah itu dan Budi langsung menabrak mobil ke arah gadis. Tapi untuk kesekian kalinya gadis pun tidak meninggal walaupun sudah mengalami luka yang begitu parah. Dan parahnya lagi, sosok Ayub tiba-tiba saja keluar dari tubuh gadis dan langsung masuk ke dalam tubuh Alfie. Namun Alfie masih bisa mengendalikan tubuhnya. Alfie pun memutuskan untuk menusuk jantungnya sendiri. Setelah itu Alfie pun terbangun di tempat iblis itu berada. Namun untungnya sosok Ayub itu telah keluar dari tubuh Alfie. Dan sosok Ayub itu sekarang berada di dalam alam kegelapan. Iblis itu mengatakan jika jiwa Alfie sudah menjadi miliknya ketika Alfie masih kecil. Dan untuk saat ini iblis itu tidak berniat mengambil jiwa Alfie, dikarenakan tekad Alfie yang begitu kuat bahkan dengan kehilangan orang-orang terdekatnya. Dan iblis itu pun langsung menusukkan jari ke dada Alfie yang membuat Alfie langsung tersadar. Bahkan luka tusukan Alfie pun menghilang seketika. Dan akhirnya mereka bertiga pun bisa selamat. Di detik-detik terakhir rumah itu terbakar, Budi juga melihat sosok teman-temannya yang sudah meninggal sedang melambaikan tangan ke arah Budi seolah-olah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Budi. Pagi harinya mereka pun pergi dari panti asuhan itu. Namun sebelum pergi, Budi menyerahkan buku hitam itu kepada Alfie agar Alfie yang memegangnya sekarang. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.